Teknik sipil adalah jurusan yang mempelajari tentang teknologi perancangan, pembangunan, pemeliharaan, serta renovasi bangunan dan fasilitas umum. Dalam aktivitasnya, teknik sipil juga harus memperhatikan fungsi dari bangunan atau fasilitas umum tersebut. Jika dalam jurusan arsitektur berfokus pada bagaimana merancang bentuk bangunan, maka jurusan teknik sipil adalah pelaksana atau eksekutor dari rancangan yang dibuat. Teknik sipil jugalah yang harus menghitung dan memastikan kekuatan bangunan. Pada tahun 1756, John Smithson yang telah membangun berbagai macam struktur seperti contohnya Edison Lighthouse memperkenalkan istilah civil engineering atau teknik sipil. Teknik sipil sendiri sekarang terbagi menjadi beberapa cabang seperti struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, dan transportasi. Namun, sebenarnya teknik sipil itu sudah ada sejak lama. Pada awalnya berkembang di Mesir kuno dan Mesopotamia antara 4000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi di Mesir saat itu. Jadi di situ ada sebuah piramid yang bernama Djoser yang ada di Saqqara dan diakui piramida itu tertua di dunia. Sekitar berusia 4000 tahun atau sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Dibangun oleh sebuah engineer bernama Imhotep. Dan ada dua juga sistem irigasi yang ada di masa Mesopotamia. Pada masa itu masyarakatnya telah mampu menanggulangi banjir dan memanfaatkan air yang dari banjir tersebut untuk keperluan pertanian. Masyarakat juga mampu membuat sistem pengairan yang baik, bendungan dibangun untuk menyalurkan serta menyimpan air yang berlebih di masa banjir. Kemudian seiringnya berkembangnya zaman, pembangunan naik secara cepat dan masuk ke negara Indonesia. Di Indonesia, pendidikan tinggi teknik sipil diajarkan di Tennessee Hogeschool Bandung sejak 3 Juli 1920 yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan satu fakultas yakni Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik yang hanya mempunyai satu jurusan yaitu Departemen Jalan dan Struktur Air. Nah, pada awalnya profesi engineer ini dimiliki oleh militer. Jadi dia bagian dari jabatan militer untuk membangun pertahanan, benteng, pos militer, kemudian jalan, jembatan, dan bangunan pendukung lainnya untuk perang. Nah, sesudah perang itu, para engineer ini dibutuhkan untuk membangun ulang kotanya itu dan menata kotanya sesuai kebutuhannya. Nah, istilah engineering ini sendiri berasal dari kata engineer yang berasal dari abad ke-14 atau tepatnya pada era Perang Dunia Pertama. Nah, ketika seorang engineer disebut a constructor of military engines atau disebut juga seorang konstruktor mesin militer. Nah, dalam hal ini kata engine disebut sebagai mesin militer, yaitu alat mekanik yang digunakan dalam perang. Jadi misalnya ketapel atau senjata-senjata lainnya. Nah, contoh penting dari jurusan teknik militer ini yang bertahan hingga hari ini itu ada US Army Corps of Engineers. Kemudian setelah istilah civil engineering atau teknik sipil ini udah muncul masuk ke dunia. Nah, teknik sipil dan teknik militer ini dibedakan. Jadi dilakukan untuk membedakan antara yang mengkhususkan diri dalam pembangunan proyek-proyek non-militer itu untuk teknik sipil dan yang terlibat dalam militer itu untuk teknik militer. Saya tertarik masuk ke teknik sipil karena saya lihat prospek kerjanya luas. Orang-orang teknik sipil akan selalu dibutuhkan untuk pembangunan. Apalagi Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang. Luas wilayah Indonesia sangat besar, sehingga akan ada banyak pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan bangsa ke depannya. Selain untuk pengembangan pembangunan negara, orang-orang teknik sipil juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.
baik yang bergerak di bidang properti ataupun bidang retail, bank, dan lain-lain, karena perusahaan pasti membutuhkan tempat untuk menjalankan usahanya. Alasan saya masuk teknik sipil adalah membantu pengembangan pembangunan negara Indonesia karena Indonesia ini negara yang berkembang. Dan juga teknik sipil ini sangat dibutuhkan untuk di perusahaan atau dimanapun. Dan teknik sipil ini mempunyai banyak peluang yang besar untuk masuk kerja dimanapun juga. Sekian, terima kasih. Jadi kenapa saya memilih jurusan teknik sipil? Karena jurusan teknik sipil ini sangat luas ya. Jadi saya bisa berada di mana saja, misalnya di jalan tol, di pembangunan high rise atau di perumahan. Kemudian juga saya memilih jurusan teknik sipil karena saya senang bekerja di lapangan. Jadi di jurusan teknik sipil ini saya harap saya bisa bekerjanya di lapangan. Dan juga menurut saya pembangunan ini di Indonesia lebih tepatnya itu sangat berkembang, sedang berkembang, apalagi di bidang-bidang infrastrukturnya di tahun-tahun terakhir ini. Jadi saya memilih jurusan teknik sipil. Peranan teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, teknik sipil sangat berpengaruh besar terhadap adanya infrastruktur di Indonesia ini. Karena teknik sipil yang ini berperan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Peran teknik sipil diperlukan dalam menjamin keselamatan bangunan prasarana dan sarana berupa gedung maupun bukan gedung dengan biaya seminimal mungkin operasi dan pemeliharaannya. Ada 3 contoh infrastruktur dan peranan teknik sipil di pembangunan infrastruktur tersebut. Saya mengambil bendungan yang peranan teknik sipilnya itu ada struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, dan hidrologi. Yang kedua di bandara, ada struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, dan transportasi. Yang terakhir, terowongan atau gorong-gorong, ada struktur, geoteknik, menkon, dan transportasi. Sekian. Terima kasih. Teknik sipil terbagi ke beberapa cabang, yaitu struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, dan transportasi. Struktur adalah cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Geoteknik adalah cabang yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Manajemen konstruksi adalah cabang yang mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan, hingga perorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu. Hidrologi adalah cabang yang mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Mencakup bidang ini antara lain cabang ilmu hidrologi air, hidrolika, dan bangunan air. Teknik lingkungan adalah cabang yang mempelajari permasalahan dan isu lingkungan. Transportasi adalah cabang yang mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Saya rencananya akan mengambil peminatan struktur, karena struktur merupakan dasar dari semua ilmu teknik sipil, yang mana semua konstruksi memerlukan perhitungan struktur sebelum pembangunan itu dimulai. Jadi, diharapkan setelah lulus kuliah akan lebih mudah mencari pekerjaan. Selain itu, orang-orang struktur juga lebih banyak bekerja di balik meja dibandingkan terjun langsung ke lapangan. Di teknik sipil ini banyak spesialis atau peminatan seperti manajemen konstruksi, geoteknik, transportasi, hidrolika, dan struktur bangunan. Dari kelima tersebut, yang saya minati itu
manajemen konstruksi. Kenapa? Karena cabang ini mempelajari yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi itu jika membangun sesuatu, terus penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, dan semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan. Sehingga pekerjaan ini di lapangan, sehingga diharapkan semua selesai dengan tepat waktu. Nah, jadi untuk peminatan yang saya ambil itu manajemen konstruksi. Jadi kenapa saya memilih manajemen konstruksi? Karena menurut saya manajemen konstruksi itu sangat menarik. Jadi manajemen konstruksi itu mulai dari penjadwalan, biaya, dan perizinan-perizinan lainnya itu sudah di-manage gitu. Jadi saya senang untuk untuk mengatur sesuatunya, kemudian juga mengorganisir pekerjaan yang di lapangan. Jadi dari awal proyek sampai hingga akhir itu bisa saya kontrol atau saya manage gitu. Jadi ketika ada permasalahan menurut saya akan menarik untuk diselesaikan dan dipecahkan masalahnya. Itu untuk peminatan saya. Nah, seperti yang sudah diketahui, kalau beberapa tahun terakhir ini pembangunan di Indonesia itu sedang meningkat. Contohnya pembangunan tol. Namun, ada kejadian atau permasalahan yang terjadi, yaitu robohnya proyek tol Cibitung-Cilincing. Nah, dari berita yang didapat, tol itu roboh saat proses pengecoran. Dan setelah diselidiki, hal ini diakibatkan karena perancah atau scaffoldingnya itu yang tidak dapat menahan beban yang ada. Akibatnya tolnya itu pun roboh dan terdapat beberapa orang yang mengalami luka-luka. Nah, dari permasalahan yang ada beberapa solusi untuk menyelesaikannya. Jadi misalnya itu pertama, merapikan rancangan anggaran biayanya sehingga bisa memilih kualitas barang atau material yang baik. Kemudian itu melakukan pengawasan saat pekerjaan dengan baik. Ketiga itu melakukan dan memperketat aturan K3 sehingga keamanan itu lebih terjamin pegawai-pegawainya atau pekerjanya. Kemudian itu melakukan pengecekan pada struktur-struktur yang sudah berdiri. Jadi untuk memastikan tidak ada yang rusak pada struktur yang sudah dibangun.